Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini saya mau coba sharing tentang apa yang saya alami, atau lebih tepatnya sih berbagi. Mungkin semuanya apa yang saya bagiin ini nggak 100% akan berguna untuk kalian semua, tapi ya siapa tahu kan, biasanya kan kita bisa belajar dari pengalaman orang. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Jakarta kan sekarang sedang melakukan transisi PSBB, di mana gubernurnya meminta bagi orang yang berKTP non Jabodetabek atau Jabodetabek itu untuk tetap mengurus SIKM kalau mau masuk Jakarta, atau lebih sederhananya adalah izin keluar masuk Jakarta. Nah, saya udah 2 kali ngajuin, kebetulan yang pertama ditolak, yang kedua di-approve. Nah, untuk yang pertama ditolak atau di-approve itu kan caranya sederhana, standar aja. Jadi kita masuk ke web coronajakarta.go.id, lalu di sini klik izin keluar masuk Jakarta. Nah, kalau dulu saat pertama kali kita ngurus SIKM itu tuh waktunya bisa sampai 24 jam lah, tapi sekarang dibatasin. Kalau nggak salah batasnya itu adalah kalau Senin sampai Jumat itu setengah 8 sampai jam 6, kalau Sabtu Minggu itu setengah 8 sampai jam 1 siang. Jadi memang benar-benar dibatasin, karena kita tahu sendirilah, mungkin kalau nggak dibatasin servernya itu akan down, dan beberapa kali kejadian kan memang servernya itu down. Nah, untuk yang pertama kita harus lakukan adalah melengkapi. Kalau kita kemarin lihat, sebenarnya ada banyak perubahan. Perubahan itu persyaratan sih, lebih-lebih misal kemarin itu untuk dokumen ada 8, terus kalau yang saya lihat ini ada 4. Nah, kalau kita buka dari sesi pertama dulu, warga domisili DKI Jakarta tujuan luar Jabodetabek. Yang pertama, 2 jenis SIKM-nya itu ada 2, surat izin keluar perjalanan sekali atau surat izin keluar perjalanan berulang. Jadi dengan kata lain, kalau kamu sekali ngurus SIKM untuk jalan ya udah sekali, kalau untuk berulang berarti kamu bawa 1 surat itu bisa keluar masuk Jakarta. Nah, yang menarik adalah kita harus melihat persyaratan-persyaratan. Kalau di screen ini kita bisa melihat domisili Jakarta itu ada 5 persyaratan, domisili non Jakarta itu ada 8, yaitu surat pengantar ketua RT yang diketahui ketua RW dan lain-lain. Nah, tips yang pertama adalah kalian lengkapi ini. Ini bukan tips sih, memang kewajiban. Cuma yang menjadi permasalahan adalah browser yang kalian gunakan. Saya pertama menggunakan Safari, itu sumpah ngupload itu lama, dan buat buka browsernya itu muter aja. Jadi saran saya pertama adalah pakai Google Chrome. Dan saya menggunakan Google Chrome di pengajuan kedua, dan alhamdulillah lancar. Maaf. Nah, pertama adalah kita mengunduh seluruh berkasnya. Kalian bisa lihat lampiran persyaratannya itu di sini. Nah, kalian bisa lihat lah di situ lampiran persyaratannya seperti apa aja. Nih. Lampiran persyaratannya sendiri itu ada 2 versi. Yang versi PDF sama versi dokumen, yaitu surat keterangan kelurahan. Saran saya, kalian lengkapin ini. Untuk melengkapi ini sih gampang, tinggal ngomong ke Pak RT, minta pengantar, lalu langsung kelurahan. Nah, ini adalah beberapa kelurahan itu bahwa memang apa sih yang akan dibawa ya itu. Terus yang kedua adalah pernyataan sehat. Di situ ada nama, NIK, alamat, riwayat. Terus ada pernah berkontak atau apa-apa, dan pernah menjalani rapid test. Saya udah 2 kali menjalani rapid test. Walaupun memang sengaja saya menjalani rapid test ya, karena ingin tahu, karena sebelum saya keluar kota kan saya ke Jakarta, dan ya nggak maulah nularin atau menjadi OTG kan agak susah. Nah, surat keterangan bekerja saran saya adalah dikasih KOP. Jadi saya sempat diskusi sama temen juga bahwa memang kalau surat keterangan bekerja kalau nggak ada KOP itu ya mungkin akan diterima, tapi kemungkinannya mungkin lebih besar dengan mengasih KOP. Jadi kalau kita melihat di sini PDF dari doknya dari Jakarta, dari pemerintah Jakarta itu nggak ada KOP surat, itu kan kosong. Kalian inisiatif lah untuk ngasih KOP suratnya, seperti itu.
Terus tanda di situ kalian isi nama, jabatan, dan menerangkan bahwa para karyawan kami seperti surat-surat kerja pada umumnya lah. Terus nanti kalian berlaku tanggal berapa surat, Nah, setelah itu ada dua hal yang saya tangkap di sini adalah di sini surat jaminannya itu ada dua, surat jaminan keluarga di Provinsi DKI Jakarta, terus surat jaminan kantor. Nah, kebetulan saya nggak punya keluarga di Jakarta, jadi saya memilih surat jaminan tempat kerja karena memang aku pikir karena kalau kita udah bekerja, kebetulan ini nilai plusnya mungkin yang punya kantor adalah ada yang menjamin itu. Tapi memang kalau kalian ada surat keluarga ya udah lakuin aja, nggak apa-apa surat keluarga, minta tolong keluarga kalian buat bikin stempel RT, stempel RW, materai, bahwa intinya kamu di sini, kalau kamu ke Jakarta ada yang menjamin kalau ada apa-apa. Sebenarnya seperti itu. Aku pikir langkah SIKM ini sebenarnya cerdas karena ya kita tahu sendirilah virus ini kan sebenarnya masih banyak. Pemerintah melakukan new normal itu soal masalah ekonomi bukan masalah kesehatan. Jadi siapa yang bisa menjamin gitu loh kalau misal maaf yang berangkat bekerja masih mencari-cari kerja dan nggak ada yang menjamin di sana, juga akan merugikan diri sendiri dan mungkin merugikan orang lain seperti itu. Lalu udah itu aja, sebenarnya ada 4 surat. Nah, pelajaran pertama adalah pada saat saya ngupload di server sebelumnya itu syaratnya ada 8, tapi kalau kalian ngurus sekarang nih, kita buka sekarang, itu uploadnya itu ada 4. Aku nggak ngerti kenapa kok tiba-tiba di sini yang dulunya 8, istilahnya 8 persyaratan yang harus diupload, tapi kok cuma jadi 4, aku nggak ngerti. Nah, sederhananya adalah ini, kita kan melihat di sini itu mohon muat ulang atau tekan refresh. Ini memang entah karena saya yang kebetulan lagi beruntung atau enggak, tapi intinya adalah kalian harus sabar terkait dengan apa surat yang itu. Ini saya coba Nah, di sini kita bisa lihat bahwa setelah kita merefresh beberapa kali, akhirnya layarnya keluar juga. Pertama adalah kita isi. Kita sebagai warga negara Indonesia, lalu nomor KTP kita isi di sini, nomor telepon, tempat lahir, ada tanggal lahir. Saya asumsikan kalian semua tahulah soal ini. Terus pekerjaan di sini apa kalian tulis, terus email pribadi, karena di sini nanti semua syarat SIKM yang sudah disetujui, maka surat SIKM-nya keluarnya dikirim lewat email. Nah, yang kedua adalah untuk menjadi tanggungan. Tanggungan ini saya juga koordinasi dengan teman yang bahwa memang kalau untuk tanggungan ini di bawah 17 tahun. Kalau di atas 17 tahun dan punya KTP, kalian nggak bisa memasukkan tanggungan karena itu akan ditolak. Lalu kita memilih data penjamin. Nah, di sini kita isi aja, kalian mau badan usaha atau perorangan. Kalau perorangan itu adalah penjamin yang ada di RT itu. Kalau badan usaha kita masukin kantor. Lah, kebetulan saya karena dari kantor, jadi saya harus tahu NIK direktur, alamat direktur, nomor telepon direktur, nama direktur, NIP. Lalu email penjamin itu email atasannya, nggak perlu direktur, manajer atau siapa. Dan kebetulan saya menggunakan email manajer saya dan alhamdulillah dia approve. Lah, keterangan badan usaha nih. Karena seperti yang kita ketahui, biasanya kan badan usaha itu yang dibolehkan kan 11 sektor itu dengan bla 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 seperti itu. Kalian carilah NIB, nomor induk badan usaha kalian. Kebetulan saya kemarin minta di kantor ada, saya pikir juga ada NPWP kantor, lalu nama perusahaan, terus bidang usahanya apa. Saya kemarin ngeklik bidang usaha saja dan jenis perusahaannya itu BUMN, BUMD, pemerintah atau swasta. Pastikan ini diisi. Nah, yang kedua adalah data keterangan. Nah, keterangan ini sifat perjalanannya jadi dua seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu perjalanan berulang atau perjalanan sekali. Kebetulan saya klik berulang karena memang kita kan nggak ngerti saya dinas lagi atau enggak, atau keluar atau enggak. Jadi kebetulan saya pilih itu dan alhamdulillah juga
disetujui saya pakai jalur darat. Karena saya nggak ngerti apakah nanti tiba-tiba di jalur darat, tapi saat tugas ada jalur laut atau kapal, pesawat, saya nggak ngerti apakah nanti harus ngajuin lagi. Tapi intinya sih, kalian pastikanlah keberangkatan pertama itu mau menggunakan apa. Lalu isi kabupaten asal kalian domisili apa, alasan keluarnya ini kalian bisa ngisi keluarga yang sakit, konstruksi lainnya yang darurat. Kebetulan saya memang ada di dinas 11 sektor resmi itu, jadi mungkin lebih enak aja sih gitu. Terus yang kedua adalah data surat lengkap. Nah, di sini nih yang entah kenapa saya juga melihat ada sedikit kejanggalan ya, atau mungkin pemerintah Jakarta ini melonggarkan mungkin ya. Di sini kita bisa milih, kita punya apa aja. Di persyaratan tadi ada 8, kalau kalian memenuhi, oke, bagus. Itu sangat bagus karena kemungkinannya diterima akan lebih baik. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saya hanya penuhi 5, yaitu surat keterangan domisili RT, lalu surat keterangan bekerja, surat tugas undangan, surat pernyataan sehat, lalu surat jaminan. Logikanya kalau kita ngisi 5 berarti kan harus ngupload 5-5-nya. Tapi di sini kita cuma ngupload 4, yaitu scan KTP, foto berwarna, surat bertanggung jawab. Saya tidak ngerti apakah surat-surat nanti akan ditanyain kembali pada saat checkpoint, mana nih verifikasinya, tapi kita nggak akan tahu. Tapi saran saya sih tetap aja urus, walaupun nggak minta diupload, karena yang gelombang pertama yang saya bulan kemarin ngisi dan ditolak itu syaratnya memang benar-benar ada 8 dan ini cuma 4. Lah, kebetulan saya memang nggak ada di area zona merah, tapi saya rapid test. Jadi pada poin 4 ini saya upload berkasnya. Setelah itu saya kasih keterangan, saya bukan zona merah, tapi saya upload. Baru submit formulir. Nah, di submit formulir ini saya juga heran, saya cuma 10 menit lah, 10 menit 15 menit, karena waktu ngisi saya jam 12 siang. Oh ya, usahakan ngisinya itu di awal setengah 8 atau jam 12 siang, karena mungkin ya jam-jam istirahat orang nggak akan ngisi. Saya nggak ngerti, tapi tadi saya nyoba dari jam 9 sampai jam 12 itu gagal semua. Setelah ini semua dipenuhi, nanti kita akan dikirimin email. Jadi formatnya nanti apa yang udah kita isi tadi akan dikirimkan melalui email dan hasilnya seperti ini. Di situ ada keterangan permohonan izin telah selesai. Lalu untuk suratnya bisa di-download di sini. Tinggal diklik aja, seperti itu sih. Karena saya cukup sharing saya, kayaknya panjang, dan terima kasih yang mau melihat dari awal dari akhir. Sebegitu dulu dari saya, semoga bermanfaat. Stay safe, pergi kalau nggak penting-penting nggak usah. Sehat selalu.